Sore semua, perkenalkan saya Rehan Gustiawan dengan NIM 4332504 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi yaitu tentang DDL dan juga DML. Nah, pertama-tama kita masuk ke SQL Doc dan kita mengisi query-nya yaitu create database contoh. Nah, di create database contoh ini merupakan perintah untuk membuat database yang nama databasenya adalah contoh. Setelah kita buat perintahnya, kita jalankan dan otomatis database contoh akan muncul di sebelah kiri tersebut. Jika muncul, maka database yang kita buat telah selesai. Lalu kita buat perintah use contoh ini berguna untuk menggunakan si database tersebut di dalam eksekusi program tersebut. Kita jalankan. Di sini sudah menggunakan si database contoh, lalu kita membuat si tabel dengan nama tabelnya itu yaitu kategoris. Kita buat dengan perintah create table kategoris dengan atributnya yaitu ID, bertipe data varchar, lalu nama varchar, dan primary key-nya adalah ID. Kita jalankan. Setelah itu, jika kita ingin melihat apakah si tabel tersebut berhasil kita buat, yaitu dengan menggunakan perintah select from nama tabel yang kita buat. Nah, nama tabel yang saya buat tadi yaitu kategoris, maka select from kategoris. Kita jalankan. Nah, di sini telah tampil si tabel yang kita buat dengan atribut ID dan juga nama. Mengapa ID tersebut berbeda warna dengan nama? Nah, ID ini berwarna emas dikarenakan kita membuat primary key-nya yaitu ID. Nah, jadi ID tersebut berwarna emas yang menandakan bahwa dia adalah primary key. Lalu selanjutnya kita buat tabel berikutnya yaitu tabel produk dengan atribut ID produk, ID kategori, nama, dan primary key-nya kita buat yaitu ID produk. Kita jalankan. Nah, sama seperti di awal, untuk ngecek apakah si tabel berhasil kita buat atau enggak, kita menggunakan perintah select from nama tabel tersebut. Nah, di sini telah tampil, yang berarti kita telah berhasil membuat si tabel produk dengan si primary menjadi primary key-nya yaitu ID produk dan atribut lainnya yaitu ID kategori beserta nama. Lalu selanjutnya kita membuat si foreign key-nya dengan perintah alter table produk. Di tabel produk kita masukkan si foreign key-nya ID kategori. Mengapa? Karena di tabel produk ini dan juga kategori sini hubungannya itu yaitu one to many, sehingga si ID primary key dari si tabel kategori berpindah ke tabel produk dan si ID kategori ini menjadi foreign key di tabel produk. Kita jalankan. Nah, lalu selanjutnya jika kita ingin menampilkan tabel keseluruhan, kita menggunakan perintah show tables. Nah, di sini telah ada muncul dua tabel yang kita buat tadi yaitu kategori dan juga produk. Ini untuk menampilkan isi dari tabel kategoris. Lalu selanjutnya kita membuat tabel yang hubungannya itu many to many. Kita buat tabel baru dengan nama produk 2. Kita create, kita jalanin. Untuk ngecek apakah benar, kita select. Nah, di sini telah tampil ID produk 2 sebagai primary key-nya dan juga nama, price. Lalu kita buat juga tabel berikutnya. Kita select untuk melihat hasilnya. Telah tampil ID order sebagai primary key, total, dan juga order date sebagai atributnya. Nah, dikarenakan hubungan antara si
tabel order 1 dan juga tabel produk 2 itu many to many, maka kita akan membuat si entitas barunya. Nah, kita buat tabel barunya dengan nama order detail. Kita masukkan si primary key-nya itu si ID produk 2 dan juga ID order. Maka dipilih nanti salah satu siapa yang menjadi primary key-nya. Kita create, lalu kita select untuk menampilkan. Nah, sini telah muncul si primary key dari tabel produk, primary key dari tabel order dijadikan ke satu entitas. Nah, di sini yang dipilih adalah ID produk 2 sebagai primary key-nya. Lalu selanjutnya kita menambahkan foreign key untuk ID produk 2 dan juga ID ordernya. Kita jalankan. Lalu kita show table untuk menampilkan semuanya. Nah, di sini telah muncul 5 tabel di dalam suatu database. Lalu selanjutnya kita membuat database baru. Saya membuat database ini dari soal berikut, dari gambar berikut. Terdapat dua tabel mahasiswa dan mata kuliah, namun dikarenakan si mahasiswa dan mata kuliah ini hubungannya itu many to many, maka otomatis memiliki si entitas baru, dan di sini merupakan tabel ketiga, yaitu tabel hobi. Hubungannya mahasiswa ke hobi itu one to many dengan berikut atribut dari masing-masing tabel. Nah, kita pindahkan ke query. Yang pertama kita buat database-nya dulu. Kita buat database-nya itu, nama database-nya itu kampus, dengan cara create database kampus. Nah, di sini sudah muncul database kampus. Kita gunakan dulu. Lalu kita buat tabel mahasiswa berikut dengan cara create tabel mahasiswa dengan ini sebagai atributnya, dan ID mahasiswa kita buat sebagai primary key-nya. Kita jalankan, lalu select untuk melihat dalamnya. Nah, di sini sudah tampil. Lanjut, selanjutnya kita membuat si tabel mata kuliah dengan cara create mata kuliah, create table mata kuliah. Kita jalankan, lalu kita cek. Sini sudah tampil, maka berhasil. Lalu selanjutnya kita buat tabel ketiga, yaitu hobi. Kita buat tabel ketiga hobi, create table hobi, jalankan, lalu cek dalamnya. Nah, di sini telah tampil dengan dua atribut dan ID hobi sebagai primary key-nya. Lalu selanjutnya kita dikarenakan relasi antara tabel mahasiswa dan juga tabel mata kuliah tersebut many to many, maka kita membuat si entitas barunya atau tabel barunya. Nah, di sini kita buat nama tabel barunya itu ya, mengambil dengan atribut ID mahasiswa, ID mata kuliah, primary key-nya yaitu ID mahasiswa atau ID mata kuliahnya, foreign key-nya ID mahasiswa yang diambil dari tabel mahasiswa, berikut juga foreign key ID mata kuliah diambil dari tabel mata kuliah. Kita jalankan, lalu kita cek isi dalamnya. Nah, di sini telah tampil masing-masing primary key dari si dua tabel. Dikarenakan kalau relasinya itu many to many, maka masing-masing primary key-nya menjadi atribut di tabel entitas barunya, dan dipilih salah satu sebagai primary key-nya, yaitu ID mahasiswa. Lalu selanjutnya kita buat berikut tabel memiliki.
terus select untuk melihat dalamnya. Nah, di sini telah ada ID mahasiswa dan juga si ID hobinya. Lanjut, nah kita di sini masuk ke si DML-nya atau menginput data untuk memasukkan ke dalam tabel, menginput values-nya. Nah, di sini kita buat insert. Nah, di DML ini untuk memasukkan sebuah data ke dalam tabel kita menggunakan perintah insert to nama tabel, lalu values kita masukkan di sini seperti tadi kan di tabel mahasiswa itu ada ID mahasiswa, siswa dan juga tanggal lahir. Nah, kita masukkan ID mahasiswanya yaitu M0001, nama mahasiswanya itu Andi, lalu tanggal lahirnya itu 23 bulan 5 tanggal 10. Nah, kita masukkan dua saja, kita jalankan. Nanti kita cek atau enggak sekarang aja kita, lalu kita cek select from tabel mahasiswa. Nah, di sini kan sudah tampil yang kita input tadi, ID mahasiswanya M001, nama mahasiswa si Andi, tanggal lahirnya sekian. Lalu kita lanjut masukkan si data ke tabel mata kuliahnya. Kita cek apakah sudah tampil dengan cara select from nama tabelnya yaitu mata kuliah. Ini sudah tampil dengan ID mata kuliah MK01, nama mata kuliah, basis data, dan jumlah SKS-nya 3. Lalu selanjutnya tambahkan data ke tabel hobi. Lalu kita cek select from nama tabelnya yaitu hobi. Sini sudah tampil. Lalu selanjutnya tabel mengambil seperti biasa. Lalu select sini juga sudah tampil. Lanjut yang terakhir itu tabel memiliki. Nah, di sini juga sudah tampil yang berarti kita telah berhasil membuatnya. Lalu kita mau menampilkan keseluruhan dari tabel dengan cara show tables. Di sini telah ada 5 tabel di dalam suatu database. Nah, jika kita ingin menghapus database keseluruhan, kita buat drop database, nama database-nya itu kampus, kita drop, otomatis dia akan terhapus. Kita lihat, nah tidak ada lagi nama database kampus. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan atau kesilapan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.